Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ahmad Firdaus dari Universitas Yudharta Pasuruan, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Perbandingan Pembelajaran Daring dan Tatap Muka terhadap hasil belajar siswa. Latar belakang penelitian ini berfokus pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode daring dan tatap muka sebagai generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Siswa kini dihadapkan pada berbagai metode pembelajaran. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terkait efektivitas dari kedua metode tersebut sangat penting, terutama dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengaruh pembelajaran daring dan tatap muka terhadap hasil belajar siswa. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital saat ini. Beberapa studi sebelumnya telah meneliti perbandingan antara pembelajaran daring dan tatap muka, menunjukkan hasil yang bervariasi terkait efektivitas kedua metode tersebut. Menurut Supriyadi dan Rahayung 2021, hasil belajar siswa yang mengikuti kelas daring cenderung menunjukkan hasil yang lebih bervariasi dibandingkan dengan mereka yang mengikuti kelas tatap muka. Penelitian oleh Adi dan Kurniawan 2020 juga mencatat bahwa interaksi sosial dalam pembelajaran tatap muka berkontribusi positif terhadap pemahaman materi. Rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran daring dengan yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan pertanyaan kedua yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar antara pembelajaran daring dan tatap muka? Dan pengaruh signifikan apa saja antara jenis pembelajaran daring dan tatap muka terhadap hasil belajar siswa? Manfaat penelitian bagi institusi pendidikan yaitu memberikan gambaran tentang efektivitas pembelajaran daring dan tatap muka untuk perencanaan dan pengembangan metode pembelajaran. Bagi guru atau pengajar, yaitu memberikan wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa untuk memperbaiki pendekatan pengajaran. Dan bagi siswa, memberikan pemahaman mengenai cara terbaik untuk meningkatkan hasil belajar, baik pembelajaran daring maupun tatap muka. Perbandingan pembelajaran daring dan tatap muka. Interaksi dan keterlibatan siswa. Pembelajaran tatap muka memiliki keunggulan dalam interaksi langsung yang lebih intensif, sedangkan pembelajaran daring dapat menghadirkan interaksi virtual yang lebih fleksibel namun terkadang kurang pendalaman. Aksesibilitas dan fleksibilitas. Daring menawarkan fleksibilitas, waktu, dan tempat, sehingga dengan keterbatasan mobilitas, namun akses terhadap infrastruktur teknologi menjadi kendala utama. Efektivitas pembelajaran. Efektivitas kedua metode sangat tergantung pada desain pembelajaran yang diajarkan. Menurut Mins et al. 2010, pembelajaran campuran atau blended learning yang melakukan kedua pendekatan seringkali menghasilkan hasil belajar yang lebih bervariasi dibandingkan dengan penggunaan satu metode saja. Penelitian terkait. Penelitian oleh Barnett et al. 2004 menyimpulkan bahwa efektivitas metode tergantung pada desain pengajaran dan keterlibatan siswa. 2. Studi oleh Allen dan Seaman 2017 menemukan bahwa pembelajaran daring dapat menghasilkan hasil belajar yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka jika diterapkan dengan tepat.
Teori pembelajaran. Teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Vygotsky 1978 menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif yang melibatkan interaksi sosial. Dalam pembelajaran daring, teori ini relevan melalui aktivitas kolaboratif seperti diskusi online dan proyek kelompok. Menurut Skinner, teori behaviorisme adalah berfokus pada penguatan stimulus dan respon dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran tatap muka, penguatan dapat berupa penghargaan verbal, pemberian tugas, atau evaluasi langsung yang memotivasi siswa. Teori kognitivisme ini teori kognitivisme ini pertama kali dipelopori oleh Piaget 1970 menggarisbawahi bahwa proses internal dalam mengubah informasi pembelajaran dalam teori ini melalui penyediaan materi yang memungkinkan siswa dapat dan mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis. Kerangka pemikiran. Perbandingan hasil belajar adalah membandingkan dua nilai atau lebih suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dalam hal ini, nilai diambil dari siswa yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran secara daring atau online, yaitu seperti kurangnya pemahaman siswa dalam menerima materi yang diberikan atau yang disampaikan oleh guru. Ada pula siswa yang tidak memiliki alat komunikasi serta akses jaringan yang kurang stabil. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh siswa pada saat pembelajaran langsung atau tatap muka. Untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa melalui daring dan tatap muka, maka hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan nilai hasil belajar siswa melalui pembelajaran daring dan tatap muka, kemudian menganalisis dan mengolah data menggunakan metode kuasi eksperimen. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbandingan nilai hasil belajar siswa melalui pembelajaran daring dan tatap muka. Metodologi penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain kuesi eksperimen dengan kuesioner dan pretest post-test, yaitu mengukur hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran. Lokasi dan waktu. Penelitian berlokasi di SMP IBS Nurul Faiza, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang direncanakan pada bulan April 2025 selama kurang lebih 6 minggu. Populasi dan sampel. Populasi adalah siswa kelas 7 dan 8. Jumlah sampel diperkirakan sekitar 40-50 siswa. Instrumen dan prosedur penelitian, yaitu satu instrumen, tes hasil belajar siswa, kuesioner persepsi siswa, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam. 2. Tahap persiapan, yaitu mengidentifikasi masalah, pemilihan lokasi, observasi awal, penyusunan instrumen penelitian, dan menyiapkan administrasi yang dibutuhkan seperti surat izin penelitian di lembaga yang akan diteliti. Tahap pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data hasil belajar, pengelolaan data, dan analisis perbandingan hasil belajar siswa. Dan tahap akhir, yaitu pengelolaan data penelitian, dan laporan hasil penelitian. Kesimpulan dan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas pembelajaran daring dan tatap muka terhadap hasil belajar siswa. Dengan menggunakan metode kuesi eksperimen dan berbagai instrumen penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi institusi pendidikan, guru, dan siswa. Harapannya, temuan dari penelitian ini akan membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan digital. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya.
Bila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan presentasi saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.